untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang ingin mempresentasikan hasil makalah kami tentang pecandu. Di sini dengan saya sendiri atas nama Petrus Olapayon akan menjelaskan tentang pecandu dan jenis dan karakter pecandu itu seperti apa. Yang pertama, pecandu. Kecanduan dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI berasal dari kata candu yang berarti sesuatu yang menjadi kegemaran dan membuat orang ketagihan. Maka kecanduan adalah ketagihan, ketergantungan atau kejangkitan pada suatu kegemaran sehingga melupakan hal-hal yang lain. Menurut Takar 2006, kecanduan merupakan suatu kondisi medis dan psikiatris yang ditandai oleh penggunaan berlebihan atau kompulsif terhadap suatu zat yang apabila digunakan terus-menerus dapat memberikan dampak negatif dalam kehidupan penggunaan atau individu yang mengalami kecanduan, seperti hilangnya hubungan yang baik dengan keluarga maupun teman ataupun kehilangan pekerjaan. Yang berikutnya adalah jenis-jenis pecandu. Di jenis-jenis pecandu ini ada 8 bagian. Yang pertama adalah perilaku kecanduan seks. Yang kedua, perilaku kecanduan mengakses internet. Dan ketiga, perilaku kecanduan kerja. Keempat, perilaku kecanduan makanan. Kelima, perilaku kecanduan belajar. Keenam, perilaku kecanduan olahraga. Perilaku kecanduan makanan. Kelima, perilaku kecanduan belajar. Keenam, perilaku kecanduan olahraga. 7, kecanduan obat-obatan. Dan berikutnya kecanduan merokok. Berikut adalah karakter pecandu. Di sini ada beberapa macam karakter pecandu. Yang pertama adalah karakteristik pecandu dilihat dari fungsi kognitif. Karakter pecandu dilihat dari kognitif dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama adalah tingkat kewaspadaan yang rendah. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membuat penilaian yang cepat. 3, kurang tajam menilai. Keempat, kurang realistis. Yang kelima, kurang mampu berpikir jernih. Yang kedua, karakteristik pecandu dilihat dari persepsi pecandu. Yang pertama, tingkat harga diri yang rendah atau low self esteem. Yang kedua, identitas sosial yang negatif. Yang berikutnya, karakteristik pecandu dilihat dari emosinya. Yang pertama, ketidakmampuan untuk mentolerir ketidaknyamanan. Kedua, kemarahan dan permusuhan. Ketiga, emosi yang labil dan ketidakceriaan. Yang kelima, kurang terampil mengendalikan emosi.
Karakteristik pecandu dilihat dari interaksi sosial. Yang pertama, sikap merasa berhak. Yang kedua, sikap tidak bertanggung jawab. Ketiga, prestasi yang tidak konsisten. Keempat, hilangnya kepercayaan. Kelima, tidak berstruktur. Keenam, ahli bohong. 7, sulit menerima konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini akan menjelaskan faktor penyebab pecandu. Masya dan Chandra 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adiksi. Yang pertama, ada kurang perhatian dari orang-orang terdekat. Perhatian adalah salah satu faktor yang mempengaruhi ada atau tidaknya perilaku adiksi pada individu. Banyak individu yang mencoba menarik perhatian orang tuanya dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak menyenangkan agar menjadi pusat perhatian oleh orang-orang terdekatnya. Lalu ada depresi. Dalam rangka untuk mengurangi rasa depresi, beberapa individu menggunakan media yang berguna untuk memberikan kenikmatan sementara bagi pengguna atau pemainnya. Namun, dalam jangka panjang perilaku ini menjadi kebiasaan dalam pikiran individu tersebut. Lalu ada kurangnya kontrol dari orang tua menyebabkan anak menjadi tidak terpantau dan tidak terawasi. Lebih-lebih orang tua yang sibuk biasanya memanjakan anak dengan menyediakan fasilitas yang lengkap demi kenyamanan anak tanpa adanya kontrol dari orang tua. Lalu ada kurangnya kegiatan. Tidak adanya kegiatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku adiksi pada individu. Ketika tidak ada kegiatan, biasanya orang akan mencari kegiatan yang menyenangkan. Mencoba-coba games online adalah dasar mula timbulnya adiksi pada banyak individu. Lalu ada lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan perilaku seseorang. Walaupun seorang anak tidak pernah dikenalkan tentang games online di rumah, bisa saja individu akan mengenal games online dari lingkungan teman sebayanya. Lalu ada pola asuh. Pola asuh merupakan pelajaran pertama yang didapati oleh setiap individu. Maka sejak dini orang tua harus berhati-hati dalam menerapkan pola asuh yang tepat untuk anaknya. Selanjutnya, Maula dan Yuniastri 2017 dalam penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adiksi. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kecanduan. Yang pertama ada kurang percaya diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu pembentukan kepribadian yang penting seseorang. Kurangnya kepercayaan diri seseorang menimbulkan berbagai perilaku negatif dalam kepribadian seseorang. Salah satunya adalah perilaku kompulsif berupa kecanduan yang menjadi pelarian individu karena kurangnya rasa percaya diri orang tersebut. Lalu ada rasa ingin tahu atau coba-coba secara signifikan meningkatkan kecanduan pada banyak individu. Rasa ingin tahu seseorang untuk merasakan sensasi suatu zat atau perilaku yang kemudian menyebabkan individu untuk melakukan suatu aktivitas secara berlebihan. Lalu ada pelarian dari masalah. Perilaku kecanduan memberikan sensasi menyenangkan dan menenangkan bagi individu yang bersangkutan, maka kemudian perilaku tersebut dijadikan pelarian oleh individu yang bersangkutan untuk mengurangi tekanan dan menjadi lebih tenang. Lalu ada faktor pengetahuan. Kurangnya pengetahuan seseorang mengenai perilaku kecanduan kerap kali menjadi penyebab timbulnya perilaku kecanduan pada individu. Bahkan, fenomena di lapangan banyak didapati banyak individu yang tidak menyadari bahwasanya dirinya sedang mengalami perilaku kecanduan. Lalu ada faktor keluarga. Kurangnya hal-hal penting yang diberikan oleh keluarga memungkinkan individu tersebut untuk mengambil pengaruh atau budaya dari luar, khususnya kurangnya kontrol dari keluarga. Lalu ada faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk secara signifikan mempengaruhi banyaknya perilaku negatif pada individu yang bersangkutan. Sebaliknya, lingkungan
lingkungan yang positif memberikan pengaruh positif pada perilaku individu tersebut. Cara penanganan kecandu. Rasa candu muncul akibat kesukaan yang berlebihan terhadap sesuatu. Seseorang yang mengalami kecanduan biasanya sulit untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Nah, berikut adalah beberapa cara penanganan untuk mengatasi rasa candu. Pertama adalah memang kita harus mengakui jika kecanduan tersebut adalah suatu masalah dalam hidup kita. Rasa candu muncul karena kesukaan yang berlebihan. Namun, harus disadari bahwa rasa candu dapat berdampak buruk bagi tubuh kita. Oleh karena itu harus mengetahui bahwa hal tersebut memang adalah suatu masalah. Kemudian yang kedua adalah cobalah bertanggung jawab terhadap diri kita sebagai seseorang. Saat mengalami kecanduan terhadap sesuatu, cobalah jadikan proses menghentikan hal tersebut sebagai suatu bentuk akan adanya rasa tanggung jawab dalam diri kita. Minta bantuan terhadap orang lain dan jadikan tanggung jawab itu jika kita sudah berhenti dari rasa candu yang dialami oleh diri kita. Kemudian olahraga. Menurut pengacara kesehatan mental Therese J. Bohart, olahraga dapat menghilangkan rasa candu akibat terhadap suatu hal. Hal ini karena olahraga akan membantu melepaskan endorfin yang membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Kemudian tinggalkan kebiasaan candu tersebut. Kecanduan terhadap sesuatu akan sulit jika orang tersebut masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang berkaitan dengan hal-hal dengan kecanduannya. Misalnya untuk perokok, sulit untuk berhenti jika masih memiliki kebiasaan nongkrong dengan para perokok. Begitu juga dengan peminum miras. Bila ia sering berkumpul dengan teman-temannya yang sering menenggak miras, maka seberapapun usahanya dia, selama lingkungannya tidak mendukung, maka ia akan tetap berada dalam kebiasaannya atau adiksinya tersebut. Kemudian terapi perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif ini akan membuat perhatian seseorang terhadap sesuatu yang ia sukai, yang akhirnya menjadi suatu adiksi, itu menjadi terlupakan atau tidak teralihkan. Hal ini sangat baik untuk menghilangkan rasa candu apabila terapi ini dilakukan secara tahap demi tahap. Candu apabila terapi ini dilakukan secara tahap demi tahap. Kemudian temukan hobi baru. Menemukan hobi baru bagi seseorang akan membantu dirinya untuk meninggalkan kecanduan atau adiksi yang sedang dalam dirinya atau kehidupan dirinya. Nah, hobi baru juga bermanfaat untuk membangun karakter orang tersebut untuk menjadi seseorang dengan kepribadian yang lebih positif. Kemudian yang terakhir adalah cintai diri sendiri. Karena dengan mencintai diri sendiri, seseorang akan lebih aware, akan lebih sadar terhadap segala sesuatu hal yang berdampak buruk bagi dirinya, terutama yang berkaitan dengan apa yang biasa ia lakukan. Oke, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan bagian E oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang layanan BK yang tepat bagi pecandu. Teknik konseling adiksi yang digunakan hampir sama seperti konseling konvensional. Teknik yang digunakan seperti konseling individual, konseling kelompok, dan konseling keluarga. Ditambah motivasi, interview, asesmen, terapi community, dan terapi kognitif dan behavior. Penerapan konseling individual tahapannya terdiri dari pengungkapan masalah, interpretasi masalah dari konselor, leading, pemberian penguatan atau motivasi, dan advice dari konselor pada klien, restatement dari konselor, summary dan termination. Sedangkan konseling kelompok yang dilaksanakan di balai rehabilitasi
Ada yang semacam per grup, ada pula pembahasan materi umum dan kendala umum dari klien dalam menghadapi program atau proses pemulihan. Sedangkan untuk pendekatan khusus atau secara keilmuan yang digunakan dalam konseling adiksi seperti pendekatan kognitif dan behavior, dan pendekatan yang disesuaikan dengan klien yang ditangani. Pelaksanaan konseling ini memang secara ideal sudah terpenuhi karena konseling memang dilaksanakan dalam berbagai pendekatan dari pendekatan itu dilaksanakan dengan teknik tertentu. Jadi, secara garis besar, pendekatan yang dilakukan oleh konselor adiksi sudah sesuai dengan pendekatan konseling pada umumnya. Hanya saja lebih disesuaikan pada kebutuhan klien atau kondisi klien dan arah pemecahan masalahnya. Sebagaimana dijelaskan secara keilmuan bahwa pendekatan konseling dapat berorientasi pada ranah kejiwaan yaitu kognitif yang menekankan pada fungsi-fungsi kognitif atau berpikir. Misalnya, menekankan pada fungsi-fungsi afeksi atau rasa, menekankan pada fungsi-fungsi psikomotor atau gerak dan tingkah laku. Konseling keluarga yang dilakukan dengan melibatkan pihak keluarga klien telah dijalankan dengan baik. Karena tanpa dukungan keluarga klien, walaupun nantinya pulih, akan ada kemungkinan bisa mengalami kambuh karena tidak adanya dukungan dari keluarga, atau keluarga tersebut melakukan penolakan terhadap dirinya, masih ada stigma negatif pada dirinya, dan tidak ada pengawasan dan lain-lain. Mengenai pentingnya intervensi keluarga telah dibuktikan dari hasil penelitian Baharudin yang menyebutkan bahwa program intervensi keluarga memiliki potensi positif untuk mendukung anggota keluarga dalam perawatan dan rehabilitasi adiksi. Keseluruhan teknik, tahapan, serta pendekatan dalam ragam bentuk konseling adiksi yang diberikan pada klien hanya akan berhasil jika sesuai dengan karakteristik dan menjadi pribadi yang lebih sehat dan baik lagi. Namun yang menentukan tetap konseling, karena konselor hanya sebagai pihak yang berupaya untuk membantu konseli dalam menangani adiksinya, dan semua tergantung kembali kepada konseli apakah dia memiliki niat untuk keluar dari gejala adiksinya, dan klien dengan usaha yang dilakukan secara sadar. Jadi demikian presentasi materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.